Selamat datang di Wave Updates. Welcome back to Wave Updates. Ya. Dan kita hari ini akan... Lu nggak kenalin diri dulu, udah merasa terkenal? Enggak, gue mah ya nggak apa-apa. Biasa juga nggak disebut sama gue, santai aja gue mah. Dan hari ini kita akan mengumumkan bahwa Andre Onana tidak dipanggil. Dan ini menjadi bencana juga untuk United karena Bryan Mbeumo ada kemungkinan panjang nih mainnya. Panjang. Karena kipernya bukan Onana. Iya juga ya. Iya, kalau Onana kemarin udah pasti grup doang. Ini sebab akibat nih namanya. Betul. Ya. Padahal yang pertandingan ini kayak yang dua tahun lalu waktu musim pertama Onana tuh sampai mohon-mohon. Oh iya, untuk mohon-mohon. Pokoknya datang langsung main, langsung main. Kalau pas kalah langsung pulang. Nah, ternyata dia datang di pertandingan kedua. Ya. Kayaknya berapa jam sebelum baru nyampe, terus abis itu nggak dimainin dan main di pertandingan ketiga kalah. Akhirnya nggak lolos Kamerun ya. Ya udah nggak usah cepet-cepet lah kalau pulang ke AFCON, Onana, Mbeumo aja. Mbeumo cepet. Tapi memang AFCON ini jadi salah satu hambatan juga untuk tim-tim Premier League khususnya yang punya senjata pemain-pemain Afrika, Liverpool. Ada Mohamed Salah. Tapi kan sekarang Liverpool bilang udah nggak perlu salah. Kemarin aja lawan West Ham loh. Menang 2-0 walaupun katanya orang-orang masih belum meyakinkan. Ya, terus gitu. Terus siapa Chelsea lagi? kayak nggak ada ya. Tapi banyak pemain reggae dia. Iya, tapi Perancis sudah. Banyak Perancis. Ya? Terus Arsenal nggak ada ya? Gini? Arsenal nggak ada. Adebayor udah nggak main. Nggak. United ada 3. Mbeumo, Ahmad, sama Mazraoui. Tapi gue tadi cek, Mbeumo kan AFCON itu mulai 21 Desember. Nah kemungkinan yang akan pergi duluan itu Mazraoui. Karena main duluan 21 Desember. Juara bertahan ya dia? Hah? Juara bertahan? Tuan rumah. Oh, tuan rumah. Kayak tuan rumah deh kayak. Soalnya main pertama sih. Ya. Sedangkan Ahmad gue lupa. Berarti masih sempat satu pertandingan atau enggak? Jadi dari tanggal 21 sampai tanggal 30 United itu ada 3 game. Lawan Aston Villa seingat gue. Aston Villa, Wolves sama Burnley ya, apa satu lagi. Pokoknya tiga itulah. Nah, kalau Mazraoui gue pesimis, mungkin dia udah akan cabut duluan. Ya kan 2 atau 3 1 hari atau berapa jam setelah pertandingan sebelum tanggal 21. Terus Ahmad mungkin bisa 21 masih main dan Mbeumo kemungkinan masih bisa main karena dia baru main tuh 24 Desember waktu sana. Jadi dia mungkin tanggal 21 Desember masih bisa main tuh. Ya, tapi kan tergantung bagaimana lobby-lobbynya. Iya, lobby dan juga ya memastikan bahwa Bryan Mbeumo nggak cedera, nggak diforsir. Mungkin ada deal-dealnya ya. Betul. Coba ini gue cek ya. Lu sambil ini deh. Gue cek pertandingannya United tuh selama ada dikirim di grup. Ada dikirim di grup kok. Gue udah ini kemarin gue udah screenshot tapi kok hilang. Nih. Oh, bentar. 16 ya. Nih, jadi kan lawan West Ham Desember nih. Ya. Terus lawan Wolves, Bournemouth tanggal 16 Desember, 21-nya lawan Aston Villa. Nah, kemungkinan Mazraoui tanggal 16 mungkin udah pulang, udah langsung cabut. Masih bisa main. Oh, 16, tapi langsung cabut habis itu. Langsung cabut. Nah, terus lawan Aston Villa nggak bisa. Iya. Nah, yang setelah tanggal 24 itu ada Newcastle, Wolves, Leeds, Burnley kalau jauh ya. Kalau sampai final. Paling enggak kalau sampai lawan City kalau misalnya kalau paling enggak salah satu deh kayaknya sampai final. Mungkin ya salah satu kan Maroko, Pantai Gading sama Kamerun ya. Amat Pantai Gading kan? Iya. Kalau nggak kayaknya sih Mazraoui yang paling lama. Kayaknya karena emang Kamerun tuh so far emang yang paling tim-tim pemain-pemain yang paling oke ya Dit ya. Iya. Iya dan si Maroko kipernya kan Bono. Ya. Terus Hakimi. Mazraoui, Hakimi. Ya. Terus ada siapa lagi? Hakim Ziyech, bener ya itu sih paling apalagi Amrabat. Iya, Amrabat. Sekarang main di Sevilla ya. Sevilla apa Betis sih? Amrabat bukannya di Liga Turki. Oh iya, Liga Turki sama siapa ya? Gua lupa. Ya, dan itu tadi update dari AFCON. Ya mau nggak mau, siapa penggantinya nih kok? Kalau
Ahmad sama Mazraoui yang agak susah nih karena mereka kan bisa jadi wingback kanan nih dua-duanya. Iya. Udah pasti iya, Dalo iya. tuh main. Walaupun RCB terbaik ya Mazraoui ya. Iya nggak, maksudnya udah pasti Dalo tuh kanan. Oke, kita Berarti Mazraoui. RCB berarti ya tetap ada Leny Yoro kan, ada Iya. Leny Yoro. Ada Maguire juga De kan. Ligt ya, harusnya De ada Ligt bisa sembuh ke De Ligt, kanan, betul. Maguire ke tengah sama Leny Yoro, Aiden Heaven Aiden gitu. Heaven. Ya, tapi kalau back tengah mah sama Lisandro Martinez kan juga udah balik balik. Sebenarnya sih kalau 3 back tengah gua rasa kita nggak akan terlalu kehilangan banget. Betul. Tapi kalau back sayap kiri kan ada Dalo, ada Dorgu, bisa juga Luke Shaw. Shaw, Ya betul. kan? Tapi kalau yang kuncinya nih back sayap kanan. Dalo udah pasti geser situ. Dalo, Nggak ada cadangan ya. Nggak ada lagi. Bisa jadi De Ligt yang di ke kananin. Nah, kirinya udah pasti Luke Shaw sama atau Dorgu gantian. Tapi kalau back sayap kanan tuh ada ya ini sih kalau Mantato. ya Benito Mantato kalau misalkan Amorim berani mainin Enggak Benito Mantato Belum cuman sih. kayak terlalu Mungkin kecil, badannya masuk terlalu line kecil up bisa. ya buat yang kalau Bench mana ya tahu kalau lah. Mantato udah 3-0 terus dirotasi gitu. Terus Kalau tengah ada Jack Fletcher. untuk ganti siapa? Hah? Kok tengah? Ya ngapain? Ada pemain tengah. Maksudnya kalau untuk pemain tengah nih, kalau tiba-tiba Ya kan nggak ada. nggak kalau misalkan dibutuhkan Iya. atau apa dari pemain muda tuh ada yang siap Jack Ya Fletcher. kan ada Kobe Maino, Seiko Kuni. Bener, Seiko Kuni bener. Mali Afrika nggak? Nggak, dia juga U23. nggak dipanggil. Iya, iya. Nggak Ya, dipanggil. makanya Dia Seiko Kuni juga masih 18. Terus bisa. sama dari pemain muda ya itu 3 pemain itu yang menurut gua siap main. Benito Mantato, Jack Fletcher sama Jack Cido. Fletcher buat apa? Ya pemain tengah. Ya siapa kan? Dia tuh versatile midfielder. Ya tapi kan nggak ganti siapa-siapa. Ya, Ini kan kan nggak tahu. konteksnya yang Iya 3 Afcon. akun. Iya maksud gua nambahin. Maksudnya kalau misalkan cedera atau apa kan Ya. bisa itu. Kalau- Cido Obi. Kalau buat Brian Bumo ya berharap Matius Cunha cepat sembuh. Iya. Sekarang kalau Matius Cunha Ya Mount sembuh, Cunha, Sesko sebulan katanya. sebulan. Ya dapat lah. Sesko Cunha Bumo irisan lah kayaknya. Karena kalau pemain tengah muda siapa lagi? Kayaknya yang benar-benar Excel belum ada gimana-gimana banget ya. Bisa jadi ya tadi kalau menurut gua Maino akan main, entah itu dia akan ke depan atau gantian sama Bruno untuk gantiin Lu lebih pilih mana? Brian Bumo. Gua sih lebih pengen siapa namanya? Maino sama Cunha. Enggak, Maino, depan Cunha, Sesko. Bruno. Jadi Maino Karena tengah. Maino waktu di awal-awal dia kan tengah. Lebih bagus. Iya sih. Cuman itu tuh ada 3. Tengahnya 3 kan. Si Iya. Bruno masih bisa turun Iya, untuk backup benar, dia. benar. Kalau sekarang tuh benar-benar cuma 2. Kalau kena bypass udah selesai. Iya. Makanya riskan untuk Benar-benar. 3-4-3 ini. Terus tapi dari kalau sampai maksimal 24 Januari ya itu Desember aja lah dulu ngomong lah. Yang musim ini Desembernya ada 7 pertandingan 6 apa 7 pertandingan ya. Itu lu kira menurut lu berapa poin nih MU bakal bisa ngambil poin maksimal nih? Tanggal? 6 pertandingan nih. 1 2 3 4 5 6 dari 18 poin kira-kira maksimal berapa poin nih? Enggak, ini bisa aja deh. dapat? Cukuran enggak pemain itu? Orang itu. Dari 6 pertandingan ini siapa? dari West Ham berarti kan? United Strand. Ya, Berarti dia butuh 4 pertandingan lagi. 4 lagi. West Ham, Wolves, Bournemouth, sama Aston Villa. Feeling gua di Villa agak susah karena di Villa Park mainnya. Agak tricky tuh. Iya, apalagi Aston Villa juga lagi Iya. oke-okenya juga ya. Dan Ya kalau 5 kali berturut-turut tuh susah karena sekali aja kalah ngulang lagi Ngulang dari lagi. awal. Iya sih, benar. Kecuali 5 kali nggak kalah ya. Iya. Dia udah potong tuh dari kemarin tuh. Udah direvisi aja. Kalau nggak jadi lambang Golkar dia nanti. Tinggal dicat hijau ya orang. Kuning. Hijau. Kuning kan backgroundnya gila kali. Ya terus. Pohonnya Golkar hijau kan. Ya lanjut. Tapi 6 pertandingan 18 poin menurut gua 12 Enggak lah. kayaknya paling maksimal Enggak, yang ya. nanti dapat. Feeling gua sih Lawan West Ham 10 gimana? sampai 12 lah. 10 sampai 12. Iya kan? Ada kesandungnya itu. West Ham menang lah. West Ham menang, Wolves menang. Bournemouth sulit. Bisa menang di kandang United soalnya. Aston Villa kayaknya. Ya 10-12 lah. Newcastle gua yang ngeri. Newcastle. Iya makanya Aston Villa sama Newcastle gue sih 10 atau 12 sih. 10 sampai 12 ya. Ya 12 sudah Gua 12. bagus banget. 10 not bad. Benar, Tapi benar, berharap benar. sih
12. Iya. Oke. Itu. Apalagi? Tapi gimana ya Dite, kalau misalkan ternyata dengan kepergian 3 pemain itu United tambah bobrok, berarti emang nggak salah sebetulnya menurut gua kalau misalkan sejauh ini kan Dan inti ya, duanya inti ya. United golnya kan kebanyakan dari set piece ya. Sama kayak Arsenal 10 ya. Menurut gua sih ya wajar sih kalau si Amorim melatih set piece-nya itu karena ya gua nggak punya pemain yang mumpuni. Tapi Bryan Mbeumo beberapa kali off United ada bisa handle-nya kayak kemarin lawan Palace itu kan agak off dia. Lawan dia tuh terakhir kali golnya lawan Spurs ya. Ya, tapi sebenarnya lawan Everton sama Palace kan udah agak goyang gitu kalau terlalu di overuse gitu. Jadi kalau menurut gua bisa jadi ini ngelihat United tanpa Bryan Mbeumo gimana gitu. Jadi nggak mengandalkan satu pemain dan Matheus Cunha juga sebenarnya oke. Sesko juga harusnya sembuh. Cunha sih harusnya lawan West Ham minimal udah ada Udah masuk 60 menit ya. Kalau Sesko sih udah masuk. Terlalu takut. Ini Ruben Amorim tuh mainin pemain. Iya sih, iya. Dan kayak Zirkzee itu menurut gua walaupun kemarin golnya berbau keberuntungan harus dipasang terus sih. Iyalah, karena biar sentuhannya balik. Karena sekarang gini, udah Sesko cedera, Cunha cedera, Bryan Mbeumo ada kemungkinan ke AFCON kan. Iya. Jadi Amat juga. Jadi dia adalah mau nggak mau top list untuk main terus kemungkinan. Iya. Jadi biarin panas juga gitu. Kamerun tuh grupnya sama siapa sih di sono? Di mana? Di Kamerun. Coba ya lawan. Oh, lawannya gampang-gampang sih. Ya kalau di pertama mah gampang-gampang. Gabon. Terus Gabon berarti dia lawan ini, Aubameyang. Iya, lawan Gabon. Oh, ketemu. Kongo bagus. Ketemu Pantai Gading. Nah, Kongo bagus. Kongo sama ya? Mozambik. Mozambik jelek. Berarti dua-duanya lolos nih. Yalah, ini makanya bakal jauh sih. Enggak, di knockout kayaknya salah satu gugur sih. Iya, udah pasti. Iya, di perempat lah mentok. Iya. Oke lah. Ya, itu aja mungkin. Itu aja belum. Oh, ini. Elliot Anderson. Kenapa? Tiba-tiba follow akunnya Manchester City. Ya ampun, ini mah dikait-kaitin semua. Tapi gue habis nonton di YouTube tuh bahas Elliot Anderson, ini emang United layak dapetin dia sih. Bener-bener layak dapetin. Harus cepet mau ditebus gitu. Ya jangan cepet. Gua sih 60-70. Justru waktu Declan Rice available, gua tuh udah bilang cepet berapapun tebus. Gua iya. Kayak cenayang lu ya. Karena sekarang gua suka banget Declan Rice. Karena dari point of view gua, sekarang kalau Declan Rice, untuk pemain angka 100 juta, Declan Rice itu yang paling worth it menurut gua. 150 lah kalau menurut gua sekarang. Iya, benar. Maksudnya kayak dia harga-harga 120 yang ditawarin Baleba tuh mah bisa naik lagi. Maksudnya kalau Declan Rice aja 100, masa Baleba 120? Masa Baleba 120 enggak. Gila tuh sebagus itu. Declan Rice gitu main posisi 8 bisa, 6 bisa. Setinggi itu bisa untuk set piece gitu. Set piece bisa dia yang nyundul, bisa dia yang asis. Iya. Tapi Anderson sih ya kalau dibilang di permasalahan soal follow akun City mah lah. Gyökeres juga kemarin follow semua. Endorse. Ya udah itu aja lah ya. Kira-kira siapa pemain yang bisa menggantikan 3 pemain ini? Tulis di kolom komentar ya. Pemain muda apa siapa? Tulis aja. Yang perlu diorbitkan siapa tahu ya. Siapa tahu Abang Amorim baca komen kan? Bener. Atau tiba-tiba ganti skema jadi 4-3-3. Ya nggak tahu kita. Ya kan nggak tahu. Ya udah itu aja untuk Wave update hari ini. Kita akan kembali lagi di Wave update selanjutnya dan kita akan ketemu di review versus West Ham. Preview versus West Ham. Ya review juga See you ketemu. guys. Oh iya. See you.